Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisri Andini, NIM saya 11980300014. Saya dari jurusan Sosiologi semester 4 kelas A. Di sini saya akan memenuhi tugas yang diberikan oleh Bapak Dr. Hikmat, di mana tugas ini menjadi salah satu syarat untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Sosiologi Budaya. Baik, langsung saja ke pertanyaan pertama. Di sini pertanyaannya mengenai jelaskan salah satu objek cagar budaya yang ada di daerah Anda. Saya memilih Keraton Ratu Boko dikarenakan saya pernah observasi ke tempat tersebut sebelumnya. Dan langsung saja, Keraton Ratu Boko ini beralamat lengkap di Jalan Raya Piungan, Prambanan nomor 2, Gatak Boko Harjo atau Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Ratu Boko ini terletak sekitar 3 km ke arah selatan dari Candi Prambanan. Kawasan Ratu Boko ini berlokasi di atas sebuah bukit dengan ketinggian kurang lebih dari 195,97 meter di atas permukaan laut. Situs Ratu Boko ini sebenarnya bukan sebuah candi, melainkan reruntuhan dari sebuah kerajaan. Oleh karena itu, Candi Ratu Boko sering disebut juga Keraton Ratu Boko atau disebut Keraton Boko. Karena menurut legenda, situs ini merupakan istana dari Ratu Boko, ayah Lara Jongrang. Diperkirakan situs Ratu Boko ini dibangun pada abad ke-8 oleh Wangsa Shailendra yang beragama Buddha, namun diambil alih oleh Raja-Raja Mataram Hindu. Peralihan pemilik ini disebut menyebabkan bangunan Keraton Ratu Boko dipengaruhi oleh Hinduisme dan Buddhisme. Di situs Ratu Boko ditemukan sebuah prasasti yang berangka tahun 792 Masehi yang dinamakan Prasasti Abhyagiri Wihara. Isi prasasti tersebut mendasari dugaan bahwa Keraton Ratu Boko dibangun oleh Rakai Panangkaran. Prasasti Abhyagiri Wihara ini ditulis menggunakan huruf Pranagari, yang merupakan salah satu ciri dari prasasti Buddha. Dalam prasasti itu disebutkan bahwa Raja Tejapurnama Panangkarana, yang diperkirakan adalah Rakai Panangkaran, telah memerintahkan pembangunan Abhyagiri Wihara. Keraton Ratu Boko yang menempati lahan cukup luas tersebut terdiri atas beberapa kelompok bangunan, dan sebagian besar diantaranya saat ini hanya berupa reruntuhan. Menurut yang pernah saya lihat, saya observasi ke sana, memang Keraton Ratu Boko ini berada di lahan yang sangat luas dan masih sangat hijau, masih sangat asri, dan ada cukup beberapa pohon yang lumayan besar di sana sebagai tempat untuk berteduh para wisatawan. Dan mungkin pohon-pohon tersebut pun sudah lama berada di situ karena seperti pohon beringin ya jatuhnya. Nah, dan saya lihat memang kebanyakan itu seperti reruntuhan dari Keraton Ratu Boko ini, dan ada pun bangunan yang masih tegak kokoh seperti gerbang utama dari Keraton Ratu Boko ini masih bagus ya bangunannya. Nah, namun sisanya seperti ya masuk dari gerbang itu ke dalamnya seperti reruntuhan biasa saja. Namun ada juga beberapa seperti gua, terus ya seperti candi-candi lainnya, namun reruntuhan. Nah, dan saya pun masuk ke bagian lebih dalam lagi. Nah, di situ lebih parah ya, reruntuhannya tuh hanya seperti batu-batu yang disusun berjejeran, karena mungkin dahulu terjadi sebuah kejadian apa gitu, sehingga menyebabkan reruntuhan yang sangat
tersebut menjadi hancur gitu. Nah, lalu kita masuk ke pertanyaan kedua. Jelaskan yang Anda ketahui dari A. Kebudayaan, B. Peradaban, C. Hinterland, dan D. Cultural determinism. Nah, baik. Untuk kebudayaan itu sendiri atau culture merupakan seluruh kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, seni, hukum, moral, adat, dan setiap kemampuan lain dan kebiasaan yang diperoleh oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Budaya ini meliputi segala aspek kehidupan sosial, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Budaya memiliki keberagaman ekspresi yang membentang dari artefak dan teknologi sampai sistem keyakinan, pola pikir, dan bahasa. Lalu peradaban atau civilization. Peradaban ini sendiri dapat diartikan sebagai hubungan dengan kewarganegaraan karena diambil dari kata civis, kata Latin, atau civil, kata dari bahasa Inggris yang berarti seorang warga negara yang berkemajuan. Dalam hal ini dapat diartikan dengan dua cara, yaitu proses menjadi berkeadaban atau suatu masyarakat yang sudah berkembang atau maju. Berdasarkan hal tersebut, maka indikasi suatu peradaban adalah adanya gejala lahir seperti masyarakat yang telah memiliki berbagai perangkat kehidupan yang berperadaban, identik dengan gagasan tentang kemajuan sosial baik dalam bentuk kemenangan akal dan rasionalitas terhadap dogma maupun doktrin agama, memudarnya norma-norma lokal tradisional, dan perkembangan pesat ilmu pengetahuan alam dan teknologi. Berarti maksudnya peradaban itu di mana masyarakat yang sudah mengenal ilmu pengetahuan dan juga teknologi sehingga melupakan hal-hal yang tradisional atau hal-hal yang sudah turun-temurun. Jadi seperti masyarakat modern lah masuknya. Terus ada Hinterland. Hinterland merupakan pemukiman asli yang dihuni oleh orang-orang Sunda, Jawa, dan Betawi. Sebagian besar wilayah dalam sedang mengalami proses transformasi besar-besaran. Berbagai fungsi kota mulai dibangun seperti jalan, arteri, perumahan, dan lain-lain. Jadi Hinterland ini merupakan masyarakat yang berada di transformasi, yang berada di proses perubahan gitu, proses di mana masyarakat tersebut akan maju gitu. Itu Hinterland. Lalu yang terakhir adalah cultural determinism. Nah, cultural determinism ini merupakan segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat yang ditentukan oleh kebudayaan, dan kebudayaan tersebut yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Jadi masyarakat yang hidupnya ditentukan oleh kebudayaan di mana kebudayaan tersebut pun ditentukan oleh masyarakat itu sendiri. Jadi sebuah masyarakat yang melahirkan sebuah kebudayaan, dan kebudayaan itu pun akan mengatur kehidupan masyarakat di sekitarnya. Lalu pertanyaan nomor 3 itu sebutkan 7 unsur kebudayaan universal. 7 unsur kebudayaan universal itu pertama ada bahasa, kedua sistem pengetahuan, ketiga sistem kemasyarakatan dan organisasial, keempat peralatan hidup dan teknologi, kelima mata pencaharian hidup, keenam religi, dan ketujuh adalah kesenian. Lalu yang B, sebutkan unsur kebudayaan nasional. Nah, kebudayaan nasional ini menurut Bapak Dr. Hikmat, saya pernah mendengar penjelasan dari beliau, ada empat unsur kebudayaan nasional. Pertama, Pancasila, kedua, lagu kebangsaan Indonesia Raya, ketiga, bendera merah putih, dan yang keempat, bahasa Indonesia.
Nah, unsur kebudayaan nasional ini sendiri diambil dari unsur kebudayaan nasional negara Indonesia. Lalu pertanyaan keempat adalah sejak terbitnya buku Clifford Geertz yang berjudul The Religion of Java diterbitkan pada tahun 1960, para ilmuwan cenderung membagi komunitas Islam Jawa atau kelompok muslim terbesar di Indonesia menjadi beberapa kelompok. Nah, poin A di sini jelaskan 3 klasifikasi umat Islam di Indonesia menurut Clifford Geertz. Nah, jadi ada 3 kelompok atau 3 kelompok umat Islam di Indonesia yang dijelaskan oleh Clifford Geertz ini. Pertama, Abangan. Abangan adalah mereka umat Islam Muslim tradisional, yang berarti mereka masih menerapkan dogma-dogma agama tradisional Jawa yang mencampurkan ajaran Islam dengan agama Hindu, Buddha, atau animisme. Anggota dari kelompok ini umumnya bertempat tinggal atau berasal dari wilayah pedesaan. Yang kedua itu ada santri atau kelompok biasa, di mana kelompok ini bisa disebut sebagai umat Muslim ortodoks. Mereka umumnya bertempat tinggal atau berasal dari wilayah perkotaan dan lebih berorientasi pada masjid dan Al-Quran. Lalu yang ketiga ada priyayi atau kelompok bangsawan tradisional, namun karena ini merupakan kelompok kelas sosial dan bukan kelompok agama, maka kelompok priyayi ini tidak dimasukkan dalam pembagian masyarakat atas. Jadi lebih dipilihnya itu hanya 2 kelompok saja yang pada umumnya dikenal oleh masyarakat, yaitu Abangan dan santri. Lalu yang pertanyaan terakhir yaitu bagaimana kritik Anda terhadap Clifford Geertz yang berjudul The Religion of Java? Menurut saya sebagai mahasiswa, saya di sini sangat menghargai pendapat dari Geertz karena pandangan-pandangan tentang Islamnya itu lebih mengkhususkan ke Indonesia. Namun memang tidak begitu lengkap karena di Indonesia itu memiliki banyak daerah seperti Jawa, Padang, dan lain sebagainya. Namun di sini lebih fokus hanya ke beberapa daerah saja. Namun dengan segala kelebihan dan kekurangannya, Geertz sudah memberikan pandangan tentang kebudayaan Muslim di Indonesia, sehingga wawasan saya lebih luas lagi gitu, pengetahuan kebudayaan Muslim di Indonesia juga bagi saya lebih luas lagi karena sudah membaca buku The Religion of Java ini yang ditulis oleh Clifford Geertz. Baik, terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau kesalahan yang saya ucapkan atau saya utarakan di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.